Dari dulu gak ada. Kita ngaji tasawuf bertahun-tahun gak pernah tahu nama ruh, gak pernah. Ini baru-baru aja. Ini memang lagi viral tapi gak ada itu. Ya entah kenapa ya, apa kena sihir sama yang dianggap sebagai gurunya itu, kena hipnotis lah yang bersangkutan ini. Ya mudah-mudahan segera mendapat hidayah, kembali ke jalan yang benar seperti dulu. Amin Allahumma. Itu mengabarkan bahwa satu orang itu bisa punya lebih dari satu nama, benar nggak? Jadi kalau ada orang bilang itu nggak ada, ya kita nggak usah marah juga. Emang dia nggak ketemu, bagaimana? Maksudnya apa? Bahwa di dalam kitab ada persoalan nama, gitu. Dan di situ namanya bukan satu, bi asma, dengan nama-nama. Ini makna kedua dari teks la ya'lamuha illallah. Yang pertama, tidak mengetahui kecuali hanya Allah. Yang kedua maknanya la ya'lamuha illallah. Orang Arab itu biasanya kalau uslub begini, ini bisa diterjemahkan saking banyaknya, hanya Allah yang tahu berapa banyaknya. Karena depannya pakai jamak asma, nama-nama yang hanya Allah yang tahu berapa banyak nama itu. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Buya Ar-Razi ketika menyampaikan bahwasanya ruh itu punya nama, maka mendapat kritikan dari beberapa kiai, beberapa ustadz di negeri kita ini. Akhirnya beliau Buya Ar-Razi mengklarifikasi bahwa itu memang benar, bahwa ada memang namanya ruh. Bahkan bukan hanya satu, bahkan satu orang bisa mempunyai nama ruh lebih dari beberapa nama. Tapi satu orang bisa memiliki beberapa nama. Beliau menyebutkan di salah satu klarifikasinya bahwa itu dijelaskan di dalam kitab Al-Ghunniyah. Akhirnya saya penasaran mencari kitab Al-Ghunniyah karena saya tidak punya di sini kitab Al-Ghunniyah. Saya datang ke pesantren saya di Mathalil Anwar. Ternyata di sana ada, di pesantren saya itu di Mathalil Anwar ada kitab Al-Ghunniyah. Kalau tidak keliru, yang saya lihat itu adalah cetakan Darul Fikri ya, Beirut. Saya diskusikan setelah saya temukan ibarat itu, saya diskusikan dengan teman-teman. Nah, pada kesimpulannya memang ada di situ bahwasanya kekasih Allah ini mempunyai nama-nama, tetapi itu bukan tidak menjelaskan nama ruh. Nah, di Syekh Abdul Qadir Jalani di dalam kitab Al-Ghunniyah itu menjelaskan ketika seorang murid ini melalui riyadahnya, menjauhi maksiat, sabar menjauhi maksiat, dan terus akhirnya dikumpulkan fi zumratil wa yahsulu fi zumratil ahbabillah. Kemudian mereka itu dikumpulkan sampai ke derajat para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, wa muradi, dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahina idin yusamma muradan. Seorang murid dari istilah orang-orang salik ini ya, orang salikin ini ketika mereka itu disebut awal-awalnya itu disebut murid, atau ada yang menyebut ikhwan dan akhwat itu. Murid ini kemudian ketika itu menjadi murad. Nah, mereka kemudian bermandikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terus ke belakang, wa yulaqqabu bi alqabin yatamayyazu biha baina ahbabillahi ta'ala. Kemudian si murid yang sudah menjadi murad ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi gelar sebagai pembeda antara satu kekasih dengan kekasihnya Allah yang lain. Fayadkhulu fi hawasillah. Kemudian orang itu, si murid yang sudah menjadi murad ini, masuk dalam khawasillah, orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesimpulannya,
wa yusamma bi asma'in la ya'lamuha illallah. Nah, ini Buya Ar-Razi menjelaskan bahwasanya satu orang bisa jadi mempunyai nama lebih dari satu nama. Kalau kita teliti lafadznya di sini, wa yusamma bi asma'in, mereka itu diberi nama dengan beberapa nama. La ya'lamuha illallah. Kata Buya Ar-Razi, la ya'lamuha illallah ini bisa jadi dari saking banyaknya hanya Allah yang tahu. Jadi menurut saya juga ya bisa seperti itu. Juga bisa tidak ada yang tahu nama-nama tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita teliti. Wa yusamma bi asma'in la ya'lamuha illallah. Kalau kitab Al-Ghunyah ini dijadikan dasar untuk memperkuat pernyataan Buya Ar-Razi bahwa nama ruh itu memang ada, sebagaimana penjelasan di kitab Al-Ghunyah yang beliau kutip, ini saya rasa sangat keliru ya. Karena di sini tidak menjelaskan nama ruh. Ketika seorang murid sudah sampai pada murad, sudah diberi nama murad, dan dia sudah bermandikan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diberi gelar oleh Allah sebagai pembeda dari satu dengan yang lainnya, diberi nama dengan nama-nama wa yusamma bi asma'in la ya'lamuha illallah, kemudian diberi nama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nama bisa jadi Abdul Karim, Abdul Hayy, bukan nama ruh tapi nama gelar kita, nama dan gelar itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kekasihnya itu. Nah, pada saat itu setelah diberi nama, diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yattali'u ala asrarin takhussuhu, dia itu bisa mengetahui rahasia-rahasia yang memang dikhususkan baginya. Memang rahasia. Tetapi ini tidak untuk dibongkar, tidak untuk diberikan, diceritakan kepada halayak ramai, tidak. Walaupun beliau itu sudah kasab, tapi tidak untuk diceritakan pada publik. Maka ibarat di belakangnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan fala yabuhu biha inda ghairillah, dan ini tidak dibuka pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ittila terhadap asrar pengetahuan terhadap barang-barang gaib, terhadap rahasia-rahasia yang disusukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak diizharkan, tidak dijelaskan terhadap selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya terhadap orang lain tidak ditampakkan oleh mereka, bahkan namanya sendiri mereka tidak tahu. Jadi ingat, ini tidak menjelaskan nama ruh. Tidak ada di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan ini adalah nama ruh, tapi ini adalah gelar dan nama bagi wali-walinya Allah. Sebagaimana yang juga diperkuat di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karangan Ibnu Arabi jilid 3 halaman 12. Walahum minal asma'i asma'us sifat. Para wali Allah, wali autatnya Allah itu mendapatkan nama-nama sifat. Wa minhum Abdul Hayy. Jadi nama ruh, bukan nama sifat, bukan nama ruh. Sekali lagi, nama sifat, bukan nama ruh, sesuai dengan sifatnya si wali tersebut. Paminhum Abdul Hayy, ada yang dinamakan Abdul Hayy, wa Abdul Alim, Abdul Wadud, Abdul Qadir. Ini wali autatnya, juga termasuk wali-wali abdalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mendapatkan gelar-gelar atau nama-nama sifat juga seperti Abdus Syakur, Abdus Sami, dan Abdul Basir. Nah, benarkah ini memang ini di dalam tinjauan sufistik ya, di dalam tinjauan kacamata tasawuf. Lalu bagaimana di hadis-hadis misalnya ini? Kita tentu setiap akikah itu mendengarkan ceramah dari kiai-kiai dan para dai. Orang yang baru lahir maka disunatkan untuk diantaranya adalah memperbaiki nama, memperindah, mempercantik namanya. Kenapa kita itu sebagai orang tua harus mengasih nama yang baik kepada anak-anak kita? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kalian nanti di hari kiamat
Kalau di hari kiamat jelas sudah bukan badan kita ini kan ya, tapi roh kita kan itu sudah nanti. Bukan jasad ini kalau di hari kiamat kan sudah. Kan kita sudah tidak ada itu. Jadi kenapa diharuskan memberi nama yang baik pada anak-anak kita? Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kalian nanti di hari kiamat ini akan dipanggil dengan nama-nama kalian misalnya, dan nama ayahnya Abdul Qadir bin Abdul Jalil, misalnya Ahdi Afandi bin siapa bin Nahrawi misalnya, seperti itu nanti. Jadi maka nama kalian itu harus diperbaiki. Perbaikilah nama, perbaguslah nama kalian itu, karena kalian akan nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Berarti nama pemberian orang tua sekaligus nama orang tua ini akan dipanggil, bukan nama ruh yang akan dipanggil nanti di hari kiamat. Maka dari itu kata Rasulullah, wa ahsinu asma'akum, perbaikilah, perindahlah, percantiklah namamu. Juga ketika orang-orang mukmin sudah meninggal dunia, rohnya ini ketika dibawa ke langit, ketika naik di langit, ini para malaikat langit rebutan. Orang mukmin ketika meninggal dunia, para malaikat langit rebutan. Mereka berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rohnya orang mukmin tersebut lewat melalui pintu di mana malaikat itu menjaganya. Fa idza urija, bahkan di ketika sudah sampai ke langit, faida urija biruhihi, ketika roh orang mukmin sudah sampai di langit, qalu, maka malaikat itu berkata, Robbi, wahai Tuhan saya, abduka fulan, ini rohnya fulan bin fulan bin fulan. Jadi tidak ada nama roh gitu, tetap dipanggil hadza abduka, ini hambamu. Siapa? Fulan. Itu sebagaimana yang telah diberi nama di dunia ini. Ini yang bisa saya jelaskan. Jadi kesimpulannya, baik berdasarkan tinjauan sufi atau tinjauan hadis dan pendapat ulama, ini tidak ada ya nama roh. Yang ada itu nama-nama sifat bagi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan bisa di request ya, nama kita mau siapa kita setor, bukan itu maksudnya. Tapi itu sudah melalui riyadah, dan itu Allah Subhanahu wa taala yang ngasih nama. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.